Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat bottom drain. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan teman-teman. Salah satu dari teman-teman kita kemarin ada yang nanya, kenapa sih kolam itu harus dipasang dengan bottom drain. Begini teman-teman ya, jika memang kita menggunakan bottom drain pada sebuah kolam minimalis, maka otomatis kita akan mempermudah ataupun kita akan dipermudah untuk membersihkan kotoran yang ada di dasar kolam atau di kolam utama ini teman-teman. Jadi fungsi dari bottom drain ini untuk menghisap kotoran yang ada di kolam utama. Jadi kotoran ikan yang nantinya mengendap di kolam utama ini akan tertarik oleh bottom drain. Berbeda di video-video yang sebelumnya, saya menggunakan bottom drain ini di tengah. Dan berbeda untuk kali ini teman-teman, saya akan bahas tentang bottom drain yang mana kita buat sistem pemasangannya ini saya taruh atau saya simpan di bagian paling pojok teman-teman. Nah seperti ini. Nah untuk instalasinya saya buat sejajar seperti ini. Untuk dasar kolamnya saya buat miring sedikit untuk di sebelah kirinya. Kenapa saya buat miring? Karena memang ini fungsinya untuk mempermudah kotoran nanti akan turun ke sini teman-teman. Nah jika memang ada kotoran di tengah, bagaimana nantinya? Jika memang ada kotoran di tengah di sini teman-teman, lama kelamaan jika kotoran ikan akan mengendap di kolam utama, nanti pastinya dia akan melebur yang nantinya akan tertarik oleh bottom drain ini teman-teman. Jadi tidak akan menunggu waktu yang lama. Jika memang bottom drainnya dipasang dua dengan berkapasitas pipa dengan kurang lebih sekitar 2,5 inch, maka otomatis kotoran ini akan mudah masuk meskipun kotoran ini ada di tengah. Jadi nantinya kotoran akan terurai melalui waterfall ini. Jadi waterfall di sini tidak akan diam teman-teman. Jadi dia akan mengolah terus kotoran yang ada di permukaan kolam akan menuju ke dasar kolam, sehingga nanti kotoran akan mudah melebur dan akan masuk ke bottom drain ini teman-teman. Nah untuk instalasinya sendiri saya pasang sejajar seperti ini. Saya pasang dua bottom drain di sini. Untuk cara pemasangannya seperti biasa, jika memang saya menggunakan dua bottom drain ini, saya akan sambung menggunakan pipa elbow seperti ini teman-teman. Jadi untuk di sini saya pasang pipa elbow. Pastikan untuk pipanya nanti dilem teman-teman ya. Jadi untuk bagian tengahnya nanti kita akan pasang pipa rattle T seperti ini. Ini contoh saja yang nantinya akan menghubung ke chamber 1 seperti biasa yang udah sempat saya bahas di video-video sebelumnya teman-teman. Nah dia akan masuk ke sini, yang nantinya kotoran yang dari kolam utama itu akan terurai di sini. Jadi untuk media filternya sendiri, biasanya saya menggunakan jaring nelayan di sini teman-teman. Kemudian saya menggunakan dua pipa penghubung untuk ke chamber 2. Chamber 2 ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang tidak tersaring oleh chamber 1. Di sini chamber mekanis. Kemudian untuk yang kedua di sini chamber biologis. Nanti di sini kita akan simpan media filter seperti biobol atau bioring yang nantinya akan berfungsi untuk sarang bakterinya teman-teman. Jadi untuk airnya nanti akan masuk ke sini, kemudian naik ke atas dan disaring, kemudian akan masuk ke chamber 3. Di sini fungsinya untuk penyimpanan mesin pompa. Nah biasanya di sini saya akan pasang pompa berkapasitas 7.000 sampai 9.000 liter per jam. Kenapa saya pasang besar di sini? Agar pergantian air dari kolam utama ini bagus teman-teman. Jadi sirkulasinya itu lancar dan air mudah jernih. Dan kenapa saya pasang dua pipa penghubung seperti ini? Agar di sini tidak terjadi tekor teman-teman di saat saya akan menarik dengan menggunakan pompa berkapasitas besar. Karena jika memang ininya kecil, penghubungnya kecil, maka otomatis di sini mudah surut teman-teman. Jadi dia akan cepat habis karena memang pompanya terlalu besar. Seperti itu. Kemudian untuk di bagian pembuangannya, seperti ini teman-teman. Jadi untuk setiap chamber saya akan pasang pipa seperti ini
Ini fungsinya nanti teman-teman untuk membilas chamber. Jadi kita tinggal cabut ini aja nanti untuk membilas chamber yang ada di sini. Nah, karena memang saya buat pembilasnya ini terhubung seperti layaknya pipa bottom drain ini, maka otomatis jika memang teman-teman ingin membilas chamber 2 dan 3, otomatis akan melewati chamber 1. Yang pastinya ini akan selalu terkuras teman-teman. Jadi untuk chamber 1 ini selalu terkuras. Kenapa? Karena memang ya kotoran yang ada di sini akan masuk ke sini dulu, baru kita akan buang ke sini. Jika memang pertanyaannya maksimal atau enggak, saya pastikan itu maksimal. Dan kemudian untuk instalasi pompanya sendiri, saya pasang pipa menjulur keluar seperti ini. Teman-teman bisa aplikasikan sendiri agar lebih bagus menuju waterfall seperti ini teman-teman. Jadi nantinya waterfall ini akan mensuplai air jernih yang dari chamber 3 ini menuju ke kolam utama. Nah, kemudian fungsi skimmer di sini, yang nantinya akan menyerap kotoran yang berada di permukaan kolam teman-teman, seperti kotoran ikan yang mengambang atau memang ada bekas pakan yang mengambang di sini yang nantinya akan tertarik oleh skimmer ini. Yang sama juga dia akan masuk langsung ke chamber 1. Mungkin banyak teman-teman yang udah paham tentang fungsi dari skimmer dan juga pipa bottom drain. Oke, seperti itu. Jadi pada intinya nanti skimmer akan menyerap kotoran yang ada di permukaan kolam ini teman-teman. Jadi nanti jika memang ada minyak, kan biasanya kalau misalnya pakan ikan itu ada minyak-minyak gitu, nantinya dia akan terserap masuk ke sini, kemudian diurai oleh chamber mekanis ini teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian karena memang di sini saya mempunyai lahan 250 cm untuk sketsanya, saya di sini akan buat 3 chamber di sini dengan kapasitas chamber sekitar 30 cm teman-teman. Nah, seperti itu. Karena memang lebarnya di sini ada 120 cm. Jadi jika memang teman-teman ingin membuat sebuah kolam dengan lahan sempit, siapa tahu saja ini bisa membuat referensi buat teman-teman yang ingin buat kolam dengan kapasitas kolam sekitar 250 cm kali 120 cm dengan menggunakan satu waterfall. Nah, jadi intinya pada seperti itu teman-teman. Untuk fungsi untuk bottom drain adalah untuk menghisap kotoran dari bawah, kemudian untuk skimmer ini menghisap kotoran dari permukaan kolamnya di sini. Semoga bermanfaat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih buat supportnya, buat teman-teman yang udah support channel ini. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum support channel ini, bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan logo notifikasinya biar teman-teman selalu dapat notifikasi video dari channel ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.